Gimana tipsnya agar pustakawan lain ikut semangat menulis? Halo, wah, lagi beres-beres buku ya, Mbak? Iya, ini namanya selfie, nyusun buku kerak. Selfie? Iya, namanya Kalau kita berdua selfie. Boleh nanti habis ini, silakan duduk. Mbak, saya Golagong, Mbak, Iya. Duta Baca Indonesia. Kenalin diri Mbak di sini, Rina Faradila. Iya. Pustakawan yang senang menulis. Iya. Iya. Nah, sahabat Golagong TV, saya sekarang sedang berada di Perpustakaan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ingat tuh ya. Dan lihat nih, wah menarik ya. Asik, betah Mbak. Kerja di sini betah ya? Betah ya. Sudah berapa buku yang Mbak tulis? Sebenarnya sih kalau untuk buku pribadi saya belum menghasilkan sendiri, tapi saya punya beberapa antologi. Itu ada sekitar 5 antologi bersama teman-teman saya. Ya, apa puisi atau puisi sih. Saya sangat tertarik menulis puisi. Saya juga suka baca puisi. Ya, ya. Ini juga ikut di sini ya, Mbak ya. Ini Najmi Adani itu wali kota sebelumnya ya. Iya, beliau wafat kena COVID ya. Oke, coba pegang Mbak. Mbak, saya mau tanya. Selama ini pustakawan itu kan pekerjaannya ngeberesin buku, milah-milah, jenis-jenis. Itu salah satu, itu cuman salah satu ya, sebenarnya. Salah duanya apa? Sebenarnya masih banyak pekerjaan kita, ya. Dan pekerjaan pustakawan itu metafisik, kita nggak kelihatan pekerjaannya seperti apa. Goib berarti? Iya, orang-orang cuma datang ke pustakawan, bukunya rapi nih, pasti apalah. Padahal juga pustakawannya kan di balik itu ada pengolahan, macem-macem lah, pokoknya banyak. Iya. Nggak bosen? Bosen, kadang-kadang bosen, kadang-kadang enggak. Pernah nggak ketika ngeberesin buku itu lalu, aduh kapan ada buku saya? Iya, sering itulah yang memotivasi saya untuk menulis gitu. Tapi hal itu, spirit itu belum jadi kebiasaan ya, artinya sedikit sekali pustakawan yang bisa nulis ya. Sangat sedikit karena memang ini menurut saya ya, karena memang terutama pustakawan di sekolah, mereka itu rata-rata satu sekolah cuma satu pustakawannya. Sebenarnya banyak tujuan orang bekerja di perpustakaan untuk bisa menulis karena di sekelilingnya banyak buku kan, cuman pekerjaan kita sangat banyak dan akhirnya jangankan menulis, membaca pun kita jarang banget. Emang seberapa sibuk? Selama 24 jam memang nggak bisa nyisihin 1 jam, 2 jam? Enggak juga sih. Berarti orangnya itu kan? Orangnya juga salah satunya memang. Salah satunya ya? Iya. Nah, kalau yang di sekolah tadi itu pustakawan apa guru mata pelajaran? Rata-rata guru mata pelajaran yang diperbantukan ke perpustakaan untuk menambah jam sih. Nah, sekarang tipsnya, kan sudah nulis 5 antologi puisi ya? Iya. Gimana tipsnya agar pustakawan lain ikut semangat menulis? Oke. Yang pertama, kita harus kuat-kuatin diri juga nih. Misalkan, mungkin kalau misalkan di kantor kita capek, tapi di rumah kita punya waktu buat nulis, ayo dibarengi dengan membaca. Karena kalau sekedar nulis kita nggak baca kan juga nggak bisa dapat inspirasi kan. Mbak Dina melakukan itu? Iya, sesekali saya juga punya waktu 1 hari, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu. Saya gitu sama anak saya, kadang-kadang juga saya bacain buku juga untuk anak saya. Oke. Nah, tadi kegiatan menulisnya tuh rutin 1 hari ada nggak? Ada. Apalagi saya yakin sih kalau teman-teman juga pasti ada setiap hari, mungkin setengah jam sekali juga ada nulis status. Tapi itu kebiasaan tadi menulis itu tidak bisa dilakukan di kantor ya? Nggak ada waktu ya? Berarti harus di rumah ya? Harus di rumah sih. Kalau di kantor ya udah fokus aja sama kerjaan. Kalau misalkan dibarengi dengan nulis, saya pikir itu nggak akan bisa. Jadi memang fokus di rumah aja. Nah, buat pustakawan di kota-kota lain artinya bisa kalau niatnya kuat ya? Iya. Nah, pendapat Mbak gimana dengan gerakan, sekarang ini sedang dengung-dengungkan gerakan pustakawan menulis? Setuju nggak? Setuju banget. Oke, gimana kira-kira respon Mbak? Apa yang harus dilakukan oleh semua pustakawan di Indonesia? Gimana ya, kita itu kan sebenarnya orang-orang yang sangat familiar dengan buku gitu. Jangan sampai kita yang dekat dengan buku-buku ini kita malah nggak memberikan karya gitu.
Jangan sampai orang-orang yang tadinya juga jauh dari buku gitu kan, kita yang dekat kita sama sekali nggak punya karya, apalagi orang-orang yang jauh nih gitu. Orang yang jauh tidak apa-apa tidak nulis. Jangan juga. Tapi seharusnya mereka bisa termotivasi dengan kita. Gitu. Iya, iya. Nah, mimpi besar Mbak sebagai pustakawan? Saya pengen punya perpustakaan pribadi sendiri yang besar, yang bisa menampung banyak buku dan juga bisa dikunjungi banyak orang. Sama saya juga pengen punya salah satu space suatu hari nanti, mudah-mudahan di perpustakaan pribadi saya itu isinya buku-buku saya sendiri, yang saya tulis sendiri. Sudah berapa buku di rumah koleksi? Judul apa eksemplar nih? Judul lah, judul. Kalau judul kira-kira baru sekitar 500 nggak sampai, 300-300an. 300-an? Iya. Lumayan, 300 buku itu lumayan. Untuk ukuran pustakawan ya, di sebuah rumah ada 300 buku, lumayan. Nah, segini kali serak ini ya. Ini lebih kayaknya nih. Wah, seginian lebih nih, ribuan. Enggak, maksudnya segini lah. Tapi kalau pustakawan mereka punya buku banyak di kantor. Oh iya. Oke, pesan untuk pustakawan di kota-kota lain. Pesannya sih jangan takut untuk berkarya, karena kita juga berada di sekitar kita banyak karya-karya orang-orang hebat. Itu bisa dicontoh dan bisa dijadikan motivasi untuk diri kita sendiri untuk berkarya. Oke, pinjam. Rina Faradila, pustakawan di Dinas Perpustakaan Kota Banjarbaru. Kita yang berada di lingkungan atau sekeliling kita buku, maka ada baiknya kita menuliskan apa yang sudah kita baca. Saya Golagong bersama Rina Faradila melaporkan dari Banjarbaru. Salam literasi. Salam literasi. Nanti posisinya Mbak duduk di sini, saya di sini ya. Di Dinas Perpustakaan Kota Banjarbaru, Kalimantan Timur ya.